Baik, bahasan video kali ini adalah mengenai cara membuat skrip sugesti yang efektif yang akan kita sugestikan ke pikiran bawah sadar klien pada saat kita melakukan terapi ataupun hypnosleep. Di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai hypnosleep ataupun cara untuk memperbaiki perilaku anak-anak menggunakan hypnosleep. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas mengenai hypnosleep. Dipastikan Anda mengikuti video saya ini sampai selesai jika Anda ingin memahami ataupun mengetahui cara membuat skrip sugesti yang efektif yang bisa Anda sugestikan ke pikiran bawah sadar, misalnya kepada anak Anda ataupun siapapun yang ingin Anda bantu memperbaiki perilaku buruknya menjadi lebih baik. Sebelum masuk ke teknik ataupun cara untuk menyusun skrip sugesti, tentu kita perlu memahami apa itu skrip sugesti. Skrip sugesti adalah kata-kata atau kalimat yang kita buat yang akan kita sugestikan ke pikiran bawah sadar seseorang ataupun klien kita dalam proses terapi. Untuk membuat skrip sugesti yang efektif, ada beberapa aturan yang sebaiknya Anda pahami. Aturan membuat skrip sugesti yang efektif, yang pertama adalah skrip sugesti harus bersifat personal. Yang dimaksud personal di sini adalah skrip sugesti yang kita buat harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan klien kita ataupun orang yang akan kita terapi. Jadi kita tidak hanya asal mengambil atau nyomot sugesti yang kita dapat dari tempat lain ataupun mungkin di media internet. Jadi kita tidak asal hanya mengambil begitu saja skrip sugesti milik orang lain tanpa kita tahu apakah skrip sugesti itu isinya ataupun tujuannya diperlukan atau tidak oleh klien kita. Jadi pastikan skrip sugesti itu benar-benar diinginkan ataupun sesuai dengan harapan klien kita. Yang kedua, skrip sugesti harus spesifik dan presisi. Yang dimaksud spesifik di sini adalah hindari menggunakan kata-kata kiasan yang tidak langsung menuju atau mengarah pada tujuan yang kita inginkan. Skrip sugesti sebaiknya hanya memuat satu topik utama saja. Jadi tidak memasukkan beberapa topik ataupun banyak topik ke dalam satu skrip sugesti. Contohnya, jika kita ingin merubah perilaku klien dari malas membaca buku menjadi rajin membaca buku, maka fokuskan topik utama kita di membaca buku. Jadi tidak ditambah dengan topik-topik lain, misalnya menjadi rajin berolahraga, rajin sembahyang, dan lain-lain. Jadi fokuskan hanya pada satu topik utama, yaitu rajin membaca buku. Aturan yang ketiga, kata atau kalimat yang kita buat bersifat positif. Hindari menggunakan kata-kata tidak dan jangan, karena ada kecenderungan pikiran bawah sadar cenderung mengabaikan kata jangan dan tidak, atau dalam istilah atau istilahnya atau istilah yang sering digunakan adalah parsing. Jadi bukan berarti pikiran bawah sadar tidak sama sekali bisa memahami kata tidak dan jangan. Misalnya saja kita ingin membuat skrip sugesti untuk memperbaiki perilaku malas menjadi rajin. Kata jangan jadi anak malas kita bisa ganti dengan jadi anak yang rajin. Jadi hindari menggunakan kata jangan dalam kalimat itu. Tapi ada beberapa kalimat skrip sugesti yang mungkin kita agak sulit mencari padanan katanya, maka kita masih tetap bisa menggunakan kata tidak dan jangan. Misalnya saja jangan merokok, tentu kita akan sulit mencari padanan kata dari jangan merokok. Jadi Anda tetap bisa menggunakan kata jangan ataupun tidak dalam hal ini. Aturan yang keempat, hindari menggunakan kata atau kalimat yang bersifat
ambigu. Ad ambigu bisa diartikan sebagai kalimat atau kata yang kita buat bermakna lebih dari satu atau bermakna ganda. Misalnya saja seperti ini adalah area bebas merokok. Kata bebas dalam hal ini bisa berarti ganda. Satu, maknanya bisa bahwa di tempat ini Anda bebas merokok atau menggunakan rokok. Yang kedua, kata bebas di sini bisa berarti tidak ada orang boleh merokok ataupun tidak ada tempat untuk merokok. Jadi usahakan Anda membuat kalimat yang maknanya hanya satu, tidak bermakna ganda. Aturan yang selanjutnya, gunakan kata-kata yang membangkitkan perasaan ataupun emosi klien. Yang dimaksud di sini adalah Anda berusaha mencari tahu sebelum Anda melakukan atau membuat skrip sugesti, hal-hal apa saja yang kira-kira membuat klien Anda ini perasaannya mudah terpicu ataupun mudah larut dalam kata-kata itu. Misalnya saja kalau dia sayang sama orang tuanya, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan orang tuanya. Kalau dia seorang penganut agama yang kuat, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan kepercayaannya ataupun agamanya. Aturan selanjutnya adalah skrip sugesti dibuat dalam bentuk waktu sekarang. Jadi kalau kita membuat skrip sugesti, usahakan kalimat yang kita buat itu dalam bentuk sekarang. Contohnya, Budi akan rajin belajar. Anda bisa ganti menjadi Budi rajin belajar. Budi akan senang berolahraga. Anda bisa ganti dengan Budi sangat senang berolahraga. Jadi hindari menggunakan kata akan, lebih baik Anda menggunakan kata yang bersifat waktu sekarang. Aturan selanjutnya adalah gunakan kalimat simple. Alasan sederhananya adalah kita umumnya lebih menyukai atau lebih mudah mengerti kalimat yang singkat ataupun pendek dibanding dengan kalimat yang panjang apalagi bertele-tele. Jadi pastikan kalimat itu simple, mungkin tidak lebih dari, dalam satu kalimat tidak lebih dari 4 atau 5 kata. Aturan selanjutnya adalah gunakan intonasi ataupun tinggi rendah suara ketika kita membuat skrip sugesti. Karena pada saat kita membacakan skrip sugesti, satu-satunya alat ataupun satu-satunya cara yang kita miliki untuk merubah perilaku klien adalah suara kita. Jadi pastikan ketika kita berbicara seolah kita sedang berbicara dengan seseorang atau berusaha mempengaruhi seseorang dengan menyesuaikan tinggi rendah suara. Jadi tidak seperti membaca. Jadi tidak hanya sekedar seperti membaca. Aturan selanjutnya, jika skrip sugesti kalimatnya pendek-pendek ataupun singkat, bacakan skrip sugesti minimal 3 kali atau maksimal 5 kali agar skrip sugesti yang kita bacakan bisa berefek sangat kuat di pikiran bawah sadar klien kita. Itu tadi beberapa aturan penting dalam membuat skrip sugesti yang efektif. Pastikan setelah Anda membuat skrip sugesti, Anda cek lagi beberapa kali untuk memastikan tidak ada penulisan yang salah, kalimat yang ambigu, kalimat yang bertele-tele ataupun yang tidak spesifik, sehingga pada saat Anda membacakan skrip sugesti ke klien Anda sudah siap dan tidak melakukan kesalahan yang bisa berdampak tidak baik kepada klien Anda. Untuk membuat skrip sugesti, selain Anda memahami teknik-teknik skrip sugesti ataupun memahami aturan-aturan dalam membuat skrip sugesti, dibutuhkan latihan yang terus-menerus dan sering, sehingga Anda mampu membuat skrip sugesti yang efektif tanpa lagi mengkhawatirkan
Anda melakukan kesalahan yang tidak perlu, sehingga pada saat Anda membacakan skrip sugesti, Anda mampu melakukannya dengan mudah dan lancar.